masuk ke dalam pendahuluan bahwa paham ekonomi politik kelembagaan itu muncul karena teori ekonomi klasik dan neoklasik dinilai belum mampu menjelaskan kompleksitas permasalahan ekonomi modern. Nah, ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith itu menekankan pentingnya mekanisme pasar bebas dan tangan tak terlihat dalam mencapai keseimbangan ekonomi. Sementara itu, ekonomi neoklasik seperti Alfred Marshall itu mengakui bahwa adanya ketidaksempurnaan pasar dan peran pemerintah dalam mengatasi eksternalitas. Namun dalam kedua teori ini masih mengabaikan faktor sosial, politik, serta motivasi para pelaku ekonomi. Nah, sebagai respon, lahirlah pendekatan ekonomi kelembagaan yang menyoroti peran lembaga baik formal seperti undang-undang dan konstitusi maupun informal seperti norma, adat, dan konvensi dalam membentuk perilaku ekonomi serta hubungan kekuasaan di masyarakat. Nah, tokoh pentingnya itu seperti Douglas Sheinert yang menegaskan bahwa aturan ini sangat berpengaruh terhadap interaksi sosial, politik, dan ekonomi. Nah, di Indonesia, pemikiran ekonomi kelembagaan itu mulai berkembang setelah krisis ekonomi sebagai upaya memperbaiki sistem ekonomi nasional. Namun dalam penerapan teori, itu seringkali tidak konsisten dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, karena lebih berfokus pada pertumbuhan ekonomi tanpa mempertimbangkan keseimbangan sosial dan lingkungan. Akibatnya, pembangunan itu justru menimbulkan dampak negatif bagi keberlanjutan dan kesejahteraan generasi mendatang. Nah, apa sih yang dimaksud dari konsep ekonomi politik kelembagaan? Nah, ekonomi politik kelembagaan itu menekankan pentingnya aturan main atau rule of the game dalam mengatur aktivitas ekonomi, di mana aturan ini disebut kelembagaan yang mencakup dua bentuk utama. Yang pertama adalah aturan formal seperti hukum, konstitusi, dan peraturan pemerintah. Lalu yang kedua itu adalah aturan informal seperti norma, adat istiadat, dan nilai-nilai sosial yang hidup di masyarakat. Nah, kelembagaan ini berperan besar dalam menentukan bagaimana sistem ekonomi dan sosial bekerja serta bagaimana pelaku ekonomi itu berinteraksi satu sama lain. Nah, sehingga terdapat dua konsep penting dalam ekonomi kelembagaan, yaitu hak kepemilikan atau property rights dan biaya transaksi atau transaction cost. Di mana hak kepemilikan itu menjelaskan sejauh mana individu atau kelompok itu memiliki hak untuk menggunakan, mengelola, dan memperoleh manfaat dari suatu sumber daya. Sedangkan biaya transaksi itu meliputi biaya yang muncul dalam proses pertukaran ekonomi seperti biaya informasi, negosiasi kontrak, dan pengawasan hukum. Sehingga berbeda dengan pandangan ekonomi klasik, ekonomi kelembagaan ini menolak anggapan bahwa pasar dapat berjalan sempurna secara alami tanpa campur tangan. Sebaliknya, diperlukan peran kelembagaan non-pasar untuk mencegah kegagalan pasar dan memastikan terciptanya keadilan serta efisiensi ekonomi. Lanjut ke perbandingan ekonomi murni dengan ekonomi politik kelembagaan. Nah, pendekatan ekonomi murni ini berfokus pada konsep kelangkaan dan pilihan tanpa memperhatikan faktor sosial politik maupun budaya di balik tindakan ekonomi. Nah, dalam pandangan ini, semua faktor di luar ekonomi dianggap tetap, yaitu ceteris paribus, sehingga penjelasan itu sering kali terlalu menyederhanakan realitas yang kompleks. Nah, ekonomi murni itu juga cenderung berdiri sebagai ilmu tersendiri, hanya membahas apa yang terjadi di pasar atau what is, dan mengasumsikan bahwa keputusan ekonomi itu semata-mata dipengaruhi oleh harga dan pendapatan. Nah, sebaliknya, ekonomi politik kelembagaan itu muncul sebagai respon terhadap kelemahan teori klasik dan neoklasik, sehingga pendekatan itu melihat bahwa masalah ekonomi itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang mengatur interaksi antar pelaku ekonomi. Nah, dalam ekonomi kelembagaan ini, hampir semua cabang ilmu sosial itu dimanfaatkan untuk memahami bagaimana sih aturan formal dan informal seperti hukum, norma, nilai sosial, sehingga mempengaruhi perilaku ekonomi. Nah, pendekatan ini tuh gak cuman menjelaskan apa yang terjadi, tapi juga mengapa dan bagaimana seharusnya peristiwa ekonomi itu berlangsung. Selain itu, ekonomi politik kelembagaan juga menekankan bahwa aturan dan kelembagaan itu dapat mempengaruhi pilihan individu dan arah kebijakan publik, sehingga itu menjadikan faktor penting dalam menciptakan keadilan dan efisiensi ekonomi. Lalu kita masuk ke tokoh-tokoh ekonomi politik kelembagaan dan pandangannya. Nah, yang pertama itu adalah Thorstein Veblen, di mana itu terkenal dengan peran nilai dan norma-norma. Nah, Thorstein Veblen itu dikenal sebagai bapak ekonomi politik kelembagaan karena beliau itu berpendapat bahwa kelembagaan itu merupakan seperangkat norma dan nilai sosial yang membentuk perilaku masyarakat dalam kegiatan ekonomi, baik konsumsi maupun produksi. Nah, Veblen ini mengkritik teori ekonomi klasik dan neoklasik yang
menganggap manusia itu selalu bertindak rasional. Sehingga dalam bukunya The Theory of the Leisure Class, ia menjelaskan bahwa masyarakat Amerika yang materialistik itu justru sering melakukan konsumsi mencolok atau conspicuous consumption yang untuk menunjukkan status sosial, bukan untuk memenuhi kebutuhan rasional. Nah, dalam karya lainnya seperti Absentee Ownership and Business Enterprise, Feldman itu menggambarkan perubahan perilaku pengusaha dalam mencari laba. Jika dahulu keuntungan itu diperoleh lewat kerja keras di sektor real, kini banyak diperoleh melalui spekulasi di pasar modal atau production for profit. Dan ia menyebutkan praktik ini sebagai absentee ownership, di mana pelaku ekonomi itu cenderung bersikap licik dan mempermainkan aturan demi keuntungan pribadi. Sehingga Feldman ini mengadopsi sebagian pandangan Karl Marx tentang insting kerja dan dorongan kreatif manusia. Namun, menolak gagasan konflik kelas, sehingga ia menilai bahwa kapitalis itu bukan musuh dan buruh bukan pahlawan, melainkan yang penting adalah peran lembaga dan perilaku sosial dalam membentuk sistem ekonomi. Lalu yang kedua itu ada Max Weber, Joseph Schumpeter, dan Gunnar Myrdal, di mana terkenal dengan peran wirausahaannya. Nah, para tokoh ini menekankan peran wirausahaan dalam proses industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Mereka itu berangkat dari disiplin sosial dan menolak pandangan bahwa tindakan ekonomi itu bersifat murni, rasional, dan terisolasi. Sehingga menurut mereka, tindakan ekonomi itu selalu terjadi dalam konteks sosial, budaya, dan kelembagaan. Nah, wirausahaan itu menjadi aktor kunci yang menggerakkan perubahan ekonomi melalui inovasi dan keberanian mengambil risiko. Namun keberhasilannya itu sangat bergantung pada lingkungan sosial dan politik. Contohnya pada Max Weber, dalam analisisnya tentang etika Protestan dan semangat kapitalisme itu menjelaskan bahwa kemajuan industri di Eropa Barat dipengaruhi oleh etika kerja kaum Protestan yang menghargai kerja keras, kedisiplinan, dan tanggung jawab moral. Jadi bukan hanya modal yang penting, tapi juga nilai dan budaya kerja yang mendorong modernisasi. Lalu yang ketiga itu adalah Commons, Ronald Coase, dan Douglas North yang terkenal dengan peran hukumnya. Sehingga tokoh-tokoh ini menyoroti peran hukum dan aturan formal dalam memikai aktivitas ekonomi. Sehingga mereka itu menjelaskan bahwa ekonomi pasar tidak tercipta secara alami, melainkan harus diatur oleh institusi dan peraturan yang disepakati bersama. Nah, pada John Commons itu menggunakan istilah working rules, yaitu aturan kerja yang menghubungkan lembaga dengan aspek legal dalam mengatur transaksi ekonomi. Lalu ada Ronald Coase yang mengembangkan konsep biaya transaksi atau transaction cost dan hak kepemilikan, yaitu property rights, yang menjelaskan bahwa struktur kelembagaan itu mempengaruhi efisiensi kegiatan ekonomi dan organisasi bisnis. Lalu ada Douglas North yang menjelaskan bahwa institusi itu adalah aturan formal dan informal yang mengarahkan serta membatasi perilaku agen ekonomi. Sehingga institusi yang baik itu dapat mengurangi ketidakpastian, memperkuat koordinasi, dan mendukung stabilitas ekonomi. Nah, menurut juga kelembagaan itu harus dibangun, direkayasa dan dikembangkan dan ditegakkan secara konsisten agar dapat menjamin efisiensi, keadilan, dan keberlanjutan sistem ekonomi. Di slide ini kita masuk ke konsep ekonomi kelembagaan baru, di mana menurut Buchholz, aliran baru ini bukan menolak teori ekonomi neoklasik, tapi justru memperkaya dan melengkapinya. Para ekonom kelembagaan baru mencoba menjelaskan hubungan antara hukum dan kegiatan ekonomi. Ada 4 hukum utama yang dibahas. Yang pertama itu hukum tentang kelalaian, yang membahas bagaimana tanggung jawab dan resiko bisa mempengaruhi perilaku ekonomi seseorang. Yang kedua itu hukum kriminal, yang melihat bagaimana hukum atau sanksi bisa menjadi alat untuk mengatur perilaku ekonomi. Yang ketiga, hukum kepemilikan. Ini penting banget karena menyangkut hak seseorang dalam mengelola dan menggunakan sumber daya ekonomi. Dan yang keempat itu hukum keuangan perusahaan, yang dimana membahas bagaimana struktur dan pengelolaan keuangan bisa mempengaruhi kinerja lembaga ekonomi. Jadi, lewat 4 hukum ini, ekonomi kelembagaan baru mencoba menunjukkan bahwa aturan hukum itu punya peran penting dalam menciptakan keadilan dan efisiensi di dunia ekonomi. Berikutnya di slide ini kita bahas hubungan antara ekonomi politik, kelembagaan, dan kebijakan publik. Menurut Deliarnov, pemerintah itu perlu turun tangan ketika pasar tidak berjalan dengan baik. Misalnya ketika ada ketimpangan, eksternalitas, atau masalah barang publik. Tapi dalam pandangan kelembagaan, kebijakan publik itu tidak cuma soal perhitungan ekonomi saja. Ada juga pengaruh dari nilai, kepentingan, dan bahkan kepuasan para elit
politik maupun ekonomi. Makanya, desain kelembagaan seperti hukum, sistem regulasi, dan tata kelola pemerintahan itu jadi sangat penting supaya kebijakan bisa dijalankan dengan efektif. Secara garis besar, ada 3 hal besar yang jadi perhatian dalam hubungan ini. Yang pertama itu bagaimana barang publik dikelola secara kolektif. Yang kedua, bagaimana membangun kelembagaan yang bisa mendukung pasar. Dan yang ketiga, bagaimana sistem demokrasi dan tata kelola pemerintahan bisa mempengaruhi kebijakan publik. Jadi pendekatan kelembagaan ini menekankan bahwa kebijakan yang baik itu harus ditopang oleh lembaga yang kuat dan adil. Di slide ini kita membahas tentang perkembangan ekonomi kelembagaan di Indonesia, yang dimana pemikiran ini awalnya memang dipengaruhi oleh ekonomi barat, tapi kemudian disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya kita sendiri. Menurut salah satu tokoh penting, yaitu adalah Mubayarto, beliau menekankan bahwa ekonomi Indonesia seharusnya berpijak pada nilai sosial, budaya, dan kehidupan masyarakat nyata, bukan hanya teori pasar. Lalu ada A.R. Karseno yang menyoroti pentingnya peran sosial, karena walaupun pasar gagal, masyarakat kita tetap bisa bertahan lewat sistem sosial yang kuat. Berikutnya itu ada Likolin Arsyad yang meneliti lembaga pengreditan desa di Bali. Dari penelitiannya ternyata lembaga adat punya peran besar dalam keberhasilan ekonomi lokal. Dan yang terakhir itu ada Ahmad Erani Yustika, di mana beliau banyak menulis tentang biaya transaksi dan peran kelembagaan dalam industri di Indonesia. Jadi dari semua pemikiran ini bisa kita simpulkan kalau ekonomi kelembagaan di Indonesia itu tumbuh dari kebutuhan untuk menyesuaikan teori ekonomi dengan nilai-nilai sosial dan budaya lokal kita sendiri. Jadi bukan hanya soal angka, tapi juga soal manusia dan masyarakat. Jadi kita simpulkan bahwa ekonomi politik kelembagaan muncul karena teori klasik dan nilai klasik itu tidak bisa menjelaskan sepenuhnya masalah ekonomi yang terjadi di dunia nyata. Masalah ekonomi ternyata tidak cuma hanya soal pasar dan harga, tapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, budaya, serta aturan atau kelembagaan yang ada di masyarakat. Pendekatan kelembagaan ini menekankan pentingnya adanya aturan main atau institusi yang jelas, supaya hubungan antara ekonomi, sosial, dan politik bisa sejalan seimbang dan adil. Ada beberapa tokoh seperti Veblen, Weber, Schumpeter, Commons, Cauchy, dan North punya kontribusi besar dalam mengembangkan teori ini. Mereka mengingatkan kita bahwa ekonomi tidak bisa berdiri sendiri tanpa hukum, nilai, dan norma yang ada. Sementara itu di Indonesia, pemikiran ini terus berkembang lewat tokoh-tokoh seperti Mubayarto, A.R. Karseno, Likolin Arsyad, dan Ahmad Erani Yustika. Mereka berusaha menyesuaikan teori ekonomi dengan kondisi sosial dan budaya kita sendiri, supaya ekonomi kita bisa tumbuh tetapi tetap berpihak pada masyarakat. Jadi, intinya ekonomi kelembagaan itu penting karena bisa menjembatani antara teori dan kenyataan, antara mekanisme pasar dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendekatan ini membantu kita melihat bahwa kemajuan ekonomi tidak cuma hanya diukur dari angka pertumbuhan, tapi juga dari keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan untuk masyarakat semua. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.